Ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang fungsi periodik ya. Nah, fungsi periodik itu apa ya? Fungsi periodik adalah fungsi yang nilainya itu berulang untuk suatu periode ya. Nah, kalau kita buat sebagai definisinya, yang dikatakan sebagai fungsi periodik adalah suatu fungsi dikatakan periodik itu apabila terdapat satu bilangan, yaitu bilangan P gitu ya. Satu bilangan P yang memenuhi nah, sekali lagi, fungsi periodik ya, suatu fungsi dikatakan periodik jika terdapat bilangan P ya, terdapat bilangan P sedemikian sehingga ya f x tambah P itu sama dengan f x ya. Jadi terdapat satu bilangan P, ini dia, sedemikian sehingga fx tambah P itu sama dengan si fx. Dengan catatan bahwa ini berlaku untuk setiap bilangan x ya. Untuk bilangan x yang bagaimana ya? Bilangan x yang memenuhi atau di dalam daerah asal atau domain si f itu sendiri ya. Jadi dia memenuhi untuk setiap bilangan x dalam daerah asalnya fungsi tersebut atau domainnya ya. Nah, selanjutnya periode f ya, periode dari fungsi itu adalah bilangan positif ya, bilangan positif terkecil. Jadi si P di sini ini merupakan bilangan positif ya, bilangan positif terkecil yang memenuhi bentuk tersebut ya. Oke. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh kita mau cek dulu apakah fungsi-fungsi yang bagaimana begitu ya. Misalkan kita punya fungsi kuadrat, misalkan y sama dengan si x kuadrat. Misalkan si y sama dengan si x kuadrat. Kalau ini kita gambarkan, artinya apakah ini merupakan fungsi periodik? Nah, tentunya kita harus bisa mengecek nilai p-nya ya. Ada nilai p gitu ya. Dikatakan dia fungsi periodik jika nilai fungsinya itu kan sama ya, atau berulang untuk untuk nilai p gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ambil nilai p-nya misalkan p sama dengan 2. Artinya berarti nilai fungsinya itu ya, fungsinya itu katakan ini si fx gitu ya. Maka nilainya si fx ini akan berulang setiap p sama dengan 2. Kalau kita perhatikan, kalau misalkan ini p-nya 2 aja, ada nilai p-nya 2. Ini bagaimana? Kalau ini 2, lalu ini 2, ini 2, ini 2. Nah, kita perhatikan apakah nilainya ini ya, nilai fungsi untuk x yang ada di sini sama dengan nilai fungsi, katakan ini si A, ini si B, dan seterusnya. Apakah si FA ya sama dengan si F, apakah si FA sama dengan si FA tambah 2 ya, FA tambah 2. Dalam hal ini FA tambah 2 adalah si B. Apakah nilainya sama? Kalau kita perhatikan gambarnya, jelas tidak ya, jelas tidak.
Berarti kesimpulan kita bahwa fungsi kuadrat itu bukan merupakan fungsi periodik. Cukup jelas ya? Oke, jadi fungsi kuadrat bukan merupakan fungsi periodik. Jadi sekali lagi bahwa fungsi periodik adalah fungsi yang nilainya berulang ya untuk nilai p tadi. Jadi fx tambah b sama dengan sin fx ya untuk nilai b ya. Oke. Apa contoh dari fungsi periodik yang kita akan bahas di sini ya? Contoh fungsi periodik yang akan kita bahas adalah fungsi trigonometri. Ya, sebagai contoh ya, fungsinya adalah fungsi sinus. Kita mau ambil fungsi sinus gitu ya. Fx sama dengan sin x. Fx sama dengan sin x. Nah, kita gambar ya. Gambar grafik dari fungsi sinus. Dan seterusnya ya, gitu ya. Ini adalah fungsi fx sama dengan sin x. Kan begitu ya. Di sini nilainya 0. Lalu ini pi per 2. Ini pi. Lalu di sini 3 pi per 2. Lalu di sini 2 pi. Ya. Dan seterusnya ini nanti 5 pi per 2. Lalu di sini 3 pi. Dan seterusnya gitu ya. Nah, mau kita lihat bahwa fungsi ini dikatakan periodik gitu kan. Periodik berarti ada nilai p ya, ada bilangan positif p ya, sehingga memenuhi fx tambah p sama dengan si fx. Kalau kita ambil misalkan dia si 0 ya, 0. P-nya berapa kan gitu kan? P-nya berapa? Lihat, kalau kita ambil kemarin, misalkan yang kita ambil adalah 180. Ya, 180. Maka F0 ya, kalau misalkan kita ambil P-nya 180. Nah, F0 tambah 180 itu sama dengan F0 juga. Dalam hal ini benar ya? Benar. Ya? Kita mau mengecek apakah si P-nya itu memang merupakan periodenya. Nah, kalau kita ambil yang lain, misalkan kita ambil F, katakanlah dia V per 2. Ya, X-nya adalah V per 2. V per 2 90 derajat ya gitu ya. Ini tadi si V ya. V per 2 tambah V. Maka ini apakah sama dengan si F V per 2? F0 F V per 2 apakah sama dengan F 3 V per 2? Ini kan 3 V per 2 ya, 3 V per 2. Apakah sama dengan ini? Tidak ya. Di sini nilainya berapa? Kalau sinus berarti maksimalnya atau tertingginya sama dengan 1, terendahnya sama dengan min 1. Apakah nilai F V per 2 sama dengan F V per 2 tambah V, yaitu minus 1? Tidak sama. Berarti kesimpulan kita bahwa periode sinus bukan V ya, bukan V periodenya ya, bukan V. Oke, periode sinus
fx sama dengan sin x itu bukan v ya. Nah, jadi nilainya berulang, dari 0 ini ya, f0 akan berulang lagi nanti dia satu pola nanti sampai di sini ya. Sampai di sini. Artinya f0 f2v. Lalu nanti di sini f4v. Ya. Jadi kalau kita buktikan dengan menggunakan periodenya sama dengan si 2V, apakah benar? Kita cek. Untuk V sama dengan 2V, berarti F X tambah 2V, apakah benar sama dengan si Fx? Kita perhatikan, kita cek di sini ya. Kalau ini katakan P-nya gitu ya, kalau X-nya kita ambil 0. F 0 tambah 2V, berarti 0 tambah 2V adalah 2V, benar ya? Oke. Lalu kita ambil V gitu. V ditambah 2V, 3V. Sama ya nilainya, 0 juga gitu. Kalau kita ambil V per 2, V per 2 tambah 2V, 5V per 2. Sama nilainya. Berarti kesimpulan kita, periode dari sinus itu sama dengan 2V. Nanti kalau kita ambil grafik kosinus, sama ya. Sinus dengan kosinus periodenya sama-sama 2V ya, sama-sama 2V. Nah, untuk kosinus nanti kita tinggal gambarkan nanti seperti ini kosinus. Ini gambarnya dimulai dari 1 ya. Dan seterusnya ya. Oke. 0 90 derajat V per 2 3V per 2 ini V, ini 3V per 2 ini 2V dan seterusnya ya. 5V per 2 ini 3V. Sama ya. Kalau kita ambil P, tadi P-nya sama gitu, 2V. 2V ya. 2V itu kemarin sampai di sini. Jadi nilai F0 sama dengan nilai F2V ya. 0 tambah 2V. Benar ya? 1, 1. Ini 1. Kalau kita ambil X-nya V per 2 ya. F V per 2 ditambah 2V ditambah 2V berarti 5V per 2. Sama kan? Sama-sama 0. Berarti periodenya adalah masih 2V ya. Oke, cukup jelas ya tentang yang namanya periode pada fungsi. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang amplitudo ya. Amplitudo itu apa gitu ya? Amplitudo adalah setengah dari jarak tertinggi dengan terendah ya. Tertingginya berapa? Ini sama dengan setengah dari jarak tertinggi dengan jarak terendah. Tertingginya 1 kalau sinus ya, kosinus juga sama. Tertinggi 1, terendahnya minus 1. Berarti amplitudo adalah setengah dari 1 dikurangkan dengan min 1. Maka untuk hal ini amplitudonya adalah setengah 1 kurang min 1 sama dengan 1. Ya, amplitudonya 1. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Oke. Nah, itu dia untuk yang amplitudo ya, untuk amplitudo.
Kita gambarkan saja itu dari 0 sampai 2V ya, sampai 2V. Nah, walaupun nanti kita bisa gambar lagi ya, dan seterusnya, ini nanti masih bisa lagi lanjut dan seterusnya begitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya fase ini awalnya kan di sini ya. Kalau kita mulai dari 0 ya, start x sama dengan 0. Nah, itulah sin x kalau dimulai dari 0 sampai 2V. Maka dia awalnya itu pasti dari sini kan. Itu. Selanjutnya, bagaimana kalau dia fungsinya menjadi, katakanlah fungsinya adalah si gx atau si y gitu ya, sama dengan y sama dengan gx, ini sama dengan sinus x dikurangkan dengan 30 derajat ya, x dikurangkan dengan 30 derajat. Nah, untuk x nya sama dengan 0, maka ini menjadi sinus minus 30 kan. Nah, untuk x sama dengan 30 derajat, maka ini sin 0 jadinya ya. Nah, ketika dia x nya 0, maka otomatis menjadi sinus minus 30 derajat, berarti minus kan gitu ya, minus. Nah, kalau ini nanti kita gambarkan ya, maka nanti grafiknya menjadi seperti apa gitu ya. Nah, nanti gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi ketika dia 30 derajat, maka dia menjadi sama dengan sinus 0, sama dengan 0. Yang ini kan, ini 30 derajat, dia menjadi 0. Artinya yang tadi awalnya di sini di 0 menjadi bergeser ke sebelah kanan, ya kan? Menjadi bergeser ke sebelah kanan, ya. Jadi terdapat pergeseran di sini. Sementara bagaimana kalau misalkan sinus x tambah 30 derajat, ya? X tambah 30 derajat. Untuk x sama dengan 30 derajat, nanti kalau kita lakukan hal yang sama, nanti akan muncul kurvanya seperti ini. Nah, dan seterusnya, ya, yang warna biru ya. Jadi dia mengalami pergeseran ke kiri. Jadi fasenya bergeser ke kiri. Jadi tambah dan kurang ya, bergeser ke kiri ya. Jadi secara umum ini kita tuliskan dengan fungsinya adalah y sama dengan a sinus, katakanlah b x tambah c atau kurang c gitu ya, plus minus d ya. Nah, sebagai keterangannya di sini bahwa a ini merupakan amplitudo ya. Lalu si b-nya ini adalah periodenya ya. Nah, jadi periodenya apa gitu ya? Periodenya adalah tadi sinus 2V gitu ya. Karena ada B di sini berarti dia 2V per B. 2V per B. Lalu pergeseran
pergeseran fasenya gitu ya, fase. Nah, apabila C-nya positif ya, kalau C-nya positif, maka ini bergeser kemana tadi? Ke sebelah kiri ya. Dan kalau C-nya negatif, berarti dia bergeser ke kanan. Kan gitu ya. Lalu kalau D-nya untuk D, ini pergeseran kemana? Ini pergeseran ke, kalau positif berarti ke atas, kalau negatif berarti bergeser ke bawah. Oke ya. Jadi itulah dia untuk pergeseran fasenya ya. Jadi ada nanti bergeser ke atas, ada bergeser ke bawah. Bergeser ke kiri itu fasenya ya. Kalau D-nya tadi atas bawah, kalau fasenya berarti nilai C-nya ya. Nilai C-nya bergeser kemana? Ke kanan atau ke kiri. Oke ya. Baik. Sampai sekian, kita ketemu di video berikutnya ya. Sampai ketemu.